إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham, ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, yang tentunya sudah pernah disinggung di awal kitab bahwa yang dimaksud ringkasan hanya dibuang syair-syairnya, sanad-sanadnya, dan perkara-perkara yang merupakan perkara yang keluar dari inti sirahnya, seperti penyebutan satu persatu pengikut ini, pengikut itu dalam jumlah yang banyak, itu yang dikurangi, sehingga hampir semua kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat dari Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, sampai kita pada ucapan beliau rahimahullah, qaulu Utbah ibn Rabi'ah fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan Utbah Ibn Rabi'ah tentang urusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah kisahkan pada kajian yang lalu bahwa mereka orang-orang musyrikin Quraisy menentangnya, memusuhinya dengan sekeras-keras penentangan. Mereka mengejeknya, mereka menjulukinya, dan mereka mengatakan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Maka di antara mereka adalah Utbah Ibn Rabi'ah. Dikatakan huddistu anna Utbah ibn Rabi'ah kana sayyidan. Disampaikan kepadaku, kata beliau al-musannif rahimahullah, disampaikan kepadaku bahwa Utbah ibn Rabi'ah, beliau seorang tokoh Quraisy, sayyidnya Quraisy, qala yauman, berkata pada satu hari, wa huwa jalisun fi nadi Quraisy, ketika dia duduk di tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Nadi adalah tempat yang biasa mereka bertemu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalisan fil masjid wahdahu. Sedangkan Rasulullah sallallahu duduk sendirian di masjid sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkata Utbah bin Rabi'ah di majlisnya tokoh-tokoh Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin faukallimuhu wa u'rid alaihi umuran la'allahu yaqbal ba'daha. Wahai ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, maukah kalian kalau aku bangun menemuinya dan aku ajak bicara dia, dan aku tawarkan beberapa tawaran-tawaran, semoga dia akan menerima sebagiannya. Fanu'tihi ayyaha sya'a wa yakuffa 'anna. Kami akan tawarkan beberapa tawaran-tawaran, semoga dia mau menerimanya atau menerima salah satunya, dan kemudian aku berikan apa yang dia minta, dan kemudian dia berhenti dari apa yang dia lakukan sekarang ini. Demikian kata Utbah ibn Rabi'ah.
wa dzalika hina aslama Hamzatu wa ra'au ashabu Rasulullah SAW yaziduna wa yakthurun. Diucapkan demikian oleh Utbah bin Rabi'ah ketika mereka melihat Hamzah telah masuk Islam dan juga sahabat Rasulullah SAW semakin banyak, yaziduna wa yakthurun, semakin bertambah dan semakin banyak. Maka Utbah menawarkan, maukah kalian kalau aku datangi dia, aku ajak bicara dia, aku tawarkan beberapa tawaran, semoga dia menerima salah satunya dan kemudian dia berhenti dari apa yang dilakukan. Maka jawaban orang-orang Quraisy, bala ya Abul Walid, tentu wahai Abul Walid. Utbah bin Rabi'ah julukannya Abul Walid. Bala ya Abul Walid, qum ilaihi fakallimhu, tentu wahai Abul Walid, bangun engkau dan ajak bicara dia. Faqama ilaihi Utbah, maka bangunlah Utbah menemui Rasulullah SAW. Hatta jalasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai beliau duduk atau sampai dia duduk di hadapan Rasulullah SAW. Faqala, kemudian berkata, ya ibna akhi, innaka minna haitsu qad alimta min as-sitah fil ashirah. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau di sisi kami sebagaimana kau ketahui, engkau adalah orang yang tengah di antara kami. Sitah dari kata wasat, sebagaimana aidah dari kata wa'ad. Maka ini sitah maknanya engkau adalah tengah-tengah kami, ini orang yang paling bijaknya, orang yang paling mulianya di tengah-tengah kami, fil ashirah, dan di dalam keluarga besar. Wal makan fin nasab, dan engkau juga memiliki kedudukan dalam nasab. Nasabnya pun bagus. Wa inna qad ataita qaumaka bi amrin 'azim. Dan sesungguhnya engkau telah mendatangkan sesuatu untuk kaummu atau di tengah-tengah kaummu ini, amrin 'azim, perkara yang sangat besar. Farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum. Engkau memecah belah jamaah mereka. Engkau mengejek, menjelekkan, membodohkan otak-otak mereka, pikiran-pikiran mereka. Wa ibta bihi man madha min abaihim, dan engkau menjelekkan, mengaibkan orang-orang yang merupakan nenek moyang mereka yang telah lewat. Man madha, yang telah lewat dari nenek moyang mereka. Fasma' minni u'rid 'alaik, maka dengarkanlah, aku akan sampaikan kepadamu sesuatu dan kau dengarkan. Umuran tanzur fiha la'allaka taqbal minha ba'daha, aku akan sampaikan kepadamu perkara-perkara, aku akan tawarkan kepadamu perkara-perkara yang semoga engkau bisa menerimanya, engkau pilih dan engkau ambil apa yang kau suka. Lihat, Utbah bin Rabi'ah menawarkan tawaran-tawaran dan menyatakan kepada Rasulullah SAW dengan kalimat seperti itu. Engkau adalah orang bijak di tengah kami, engkau adalah orang yang memiliki keturunan yang baik di tengah kami, engkau begini, engkau begitu, dipuji-puji. Setelah itu dibalik, tetapi engkau telah mendatangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat besar. Engkau menjelekkan nenek moyang kami, membodohkan pikiran-pikiran kami, menganggap bodoh kami, dan engkau mencerca Tuhan-Tuhan kami, dan begitu. Maka dengarkan, aku akan memberikan kepadamu tawaran-tawaran, semoga engkau akan menerima salah satunya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qul ya Abul Walid asma'. Silahkan, ucapkan wahai Abul Walid ucapanmu dan aku akan dengar. Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Silakan kau ucapkan apa yang mau kau ucapkan, aku akan dengar. Maka mulai Abul Walid Utbah bin Rabi'ah berbicara dan Rasulullah mendengarkan sampai selesai. Apa ucapan Utbah bin Rabi'ah? Qala, dia berkata, ya ibna akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Wahai anak saudaraku, kalau engkau berbuat seperti apa yang kau bawa ini, innama turidu bima ji'ta bihi, bahwa engkau menginginkan dengan apa yang kau bawa ini, dari urusan yang kau bawa ini, malan, kau inginkan harta, jama'ana min amwalina, kami akan kumpulkan harta-harta kami dan kami akan berikan kepadamu hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan,
Dan kalau engkau menginginkan dengan apa yang kau bawa itu kemuliaan, sawadnaka alaina, sungguh akan kami jadikan engkau sayyid kami, tokoh mulia kami. Hatta la naqta amran dunak, hingga kami enggak akan memutuskan keputusan apapun tanpa persetujuan engkau. Tanpa persetujuan engkau. Kalau engkau ingin kehormatan, kami akan jadikan engkau tokoh kami, dan kami enggak akan memutuskan apapun kecuali setelah keridhaan dan keputusanmu. Tawaran ketiga, wa in kunta turidu bihi mulkan malaknak. Dan kalau engkau ingin dengan apa yang kau bawa ini untuk menjadi malikan, seorang raja, malaknak, kami akan jadikan kau raja kami. Malaknaka alaina. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan, tetapi kalau ternyata apa yang kau bawa ini adalah karena sebab engkau terkena ra'iyan. Ra'iyan tara'u, yakni apa yang kau lihat di alam-alam lain, alam-alam gaib. Maksudnya Utbah bin Rabi'ah adalah jin. Engkau terkena jin. La tastati'u raddahu an nafsik, dan engkau tidak bisa melindungi dirimu dari jin tadi. Talabna laka tibba, maka kami yang akan mencari dokter, mencari tabib-tabib, mencari siapa-siapa yang bisa menyembuhkan engkau. Wa badzalna fihi amwalana, kami akan keluarkan harta-harta kami hatta nubri'aka minhu, hingga engkau sembuh dan engkau terbebas dari penyakitmu. Fa innahu rubbama ghalaba at-tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawa minhu, karena bisa jadi seseorang terkena tabi' juga julukan jin. Kadang-kadang jin yang mengganggu manusia atau jin yang mengenai manusia sering dijuluki dengan khadam, sering dijuluki dengan tabi', pengikut yang ikut terus kemana dia pergi. Maka dikatakan fa innahu rubbama ghalaba at-tabi' 'ala ar-rajul atau 'ala ar-rajul. Karena bisa jadi jin-jin itu bisa mengalahkan orang yang diikutinya hatta yudawa minhu, hingga disembuhkan, harus diobati. Lihat tawaran Utbah bin Rabi'ah Abul Walid, tokoh Quraisy, tokoh musyrik Quraisy. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tawaran, wahai anak saudaraku, kalau engkau dengan apa yang kau bawa ini ingin harta, kami akan kumpulkan harta dari kami semuanya dan kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami. Kalau engkau dengan apa yang kau bawa ini ingin menjadi orang yang tokoh, yang dimuliakan, kami akan muliakan engkau, akan jadikan tokoh kami, dan kami tidak memutuskan keputusan apapun kecuali dengan persetujuanmu. Dan kalau engkau dengan apa yang kau bawa ingin menjadi seorang raja, kami akan jadikan engkau raja kami. Dan kalau ternyata apa yang kau bawa ini karena engkau terkena sesuatu, ditimpa sesuatu dari jin, atau engkau diikuti oleh jin, maka kami akan keluarkan harta kami mencari tabib-tabib yang pandai untuk menyembuhkan engkau. Ditawarkan tawaran-tawaran seperti itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mendengarkan satu persatu. Sampai kemudian idza farigha Utbah, hingga ketika selesai Utbah dari pembicaraannya, wa Rasulullah SAW yastami' minhu, dan Rasulullah SAW mendengar dengan baik. Sampai selesai, beliau berkata, Rasulullah SAW, aqad faragta ya Abul Walid? Apakah engkau sudah selesai dari ucapanmu wahai Abul Walid? Naam. Kata Abul Walid, iya, aku sudah selesai. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasma' minni. Kalau begitu, sekarang engkau dengar aku. Sekarang engkau dengar aku. Qala af'al. Aku lakukan. Kata Utbah bin Rabi'ah, iya, sekarang aku dengar. Faqala, maka Nabi mengucapkan ucapannya. Dan Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari dirinya. Beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Dibaca semua surat Fussilat sampai selesai. Thumma madha Rasulullah SAW fiha yaqra'uha alaih, dan Rasulullah SAW terus membacakan ayat itu. Falamma sami'aha minhu Utbah ansata laha,
Maka ketika Utbah mendengarkan kalimat-kalimat tadi, betul-betul dia memperhatikan kalimat-kalimatnya. Ini maknanya kemana? Yang seakan-akan nggak nyambung dengan apa yang ditawarkan. Yang ditawarkan adalah 4 perkara dari perkara dunia. Sedangkan Rasulullah SAW justru membacakan ayat yang mendakwahi Utbah ibn Rabi'ah. Mengajaknya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengajaknya untuk percaya pada Quran. Maka dia mendengar dengan setengah bingung. Ada kagumnya, ada bingungnya, ada terheran-herannya, ada takjubnya. Wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi mu'tamidan alaihi yasma' minhu. Sampai dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya untuk bersandar mendengarkan bacaan yang dibaca Rasulullah SAW. Begitu. Karena panjang yang dibacakan, maka dia bersandar dengan tangannya sambil mendengarkan. Dan dia orang Arab, mengerti bahasa Arab. Dan juga mengerti sastra Arab. Dan mengerti bagaimana bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Atau yang dibacakan dalam Quran tadi. Dia tahu bahwa ini bahasa betul-betul bagus bahasanya. Thumma intaha Rasulullah SAW ila sajdah minha fasajad. Sampai Rasulullah SAW berakhir dengan ayat sajdah dan beliau sujud. Thumma qala, kemudian berkata kepada Abul Walid, ini Utbah bin Rabi'ah. Qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta? Engkau telah mendengar wahai Abul Walid, apa yang engkau dengar? Fa anta wa dzak. Wahai Abul Walid, engkau telah mendengar apa yang engkau dengar? Sekarang anta wa dzak. Apa maknanya? Silahkan. Engkau pikirkan. Apa yang kau dengar tadi, kau pikirkan. Faqama Utbah ila ashabihi. Maka Utbah bin Rabi'ah kembali ke teman-temannya. Kembali ke nadinya, ke majlisnya, majlis tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Faqala ba'duhum li ba'd, ketika datang Utbah bin Rabi'ah dengan wajah yang lain, maka mereka berkata sebagian mereka kepada sebagian lain, membicarakan Utbah bin Rabi'ah. Nahlif billah, laqad ja'akum Abul Walid bighairi al-wajhi alladhi dhahab. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, ini orang Utbah bin Rabi'ah datang dengan wajah yang lain, bukan wajah yang dia bawa tadi. Apa maknanya? Ini bahasa mereka orang-orang Arab. Kalau melihat ada seseorang yang dalam keadaan dia berubah bahasanya atau berubah maknanya, dalam keadaan orang itu bermuka yang berbeda dengan sebelumnya, itu semua menunjukkan kalau dia dalam keadaan datang dengan wajah yang lain, bukan wajah yang berangkat. Wajahnya ketika berangkat wajah optimis, ya kan? Mau kalian? Aku datangi dia, aku ajak bicara dia, mudah-mudahan dia akan menerima. Mudah-mudahan dia akan menerima apa yang aku tawarkan kepadanya. Ikhwan fillah, azakumullah, lihat. Wajahnya pertama adalah wajah orang yang optimis. Saya akan tawarkan kepadanya dan niscaya dia akan menerima salah satunya dan dia berhenti dari dakwahnya. Demikian kata Utbah bin Rabi'ah. Setelah pulang wajahnya sudah berubah. Wajahnya sudah wajah yang lain, bukan wajah yang dia bawa tadi. Maka mereka berkata sebagian kepada sebagian yang lain, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy tadi melihat Utbah yang berubah, mereka berkata, "Nahlif billahi laqad ja'akum Abul Walid bighairi al-wajhi alladhi dhahaba bihi." Sungguh kami bersumpah dengan nama Allah, Utbah datang, Abul Walid datang dengan wajah yang lain, bukan wajah yang dia bawa tadi. Falamma jalasa ilaihim, sampai ketika Utbah datang dan duduk di hadapan mereka, mereka pun bertanya-tanya. Berkata kepadanya, "Ma wara'aka ya Abul Walid?" Ada apa denganmu wahai Abul Walid? Ma wara'ak maknanya apa di belakangmu? Ini apa yang terjadi tadi wahai Abul Walid? Qala wara'i anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mislahu qat. Yang terjadi di belakangku tadi adalah sungguh aku mendengar ucapan demi Allah yang tidak pernah aku dengarkan ucapan seperti itu sama sekali. Ma sami'tu mislahu qat. Aku tidak pernah mendengar kalimat yang seperti itu. Wallahi ma huwa bisy'ir. Demi Allah itu bukan syair. Wala bisihr, dan bukan pula sihir. Walal kahana, dan bukan dukun, bukan ucapan penyair, bukan ucapan tukang sihir, bukan ucapan tukang-tukang tenung. Ya ma'syar Quraisy,
Wahai orang-orang Quraisy, ati'uni. Wahai orang-orang Quraisy, turutilah aku. Ikutilah nasihatku. Waj'aluha bi, jadikanlah ini adalah urusanku. Aku akan sampaikan kepadamu satu pendapatku. Khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi. Kalau pendapatmu, biarkan orang ini. Ini Rasulullah SAW. Biarkan orang ini dengan apa yang dia mau. Biarkan. Fa'taziluhu, dan kalian memisahkan diri dari dia. Tinggalkan dia, bebaskan dia apa yang dia mau kerjakan. Fawallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Demi Allah, aku yakin pasti ucapan yang aku dengar tadi akan menjadi ucapan besar, akan menjadi sesuatu berita besar yang terkenal kemana-mana. Fa in tusibhu al-arabu faqad kafaitumuhu bighairikum. Kalau ternyata terkenal kejelekannya, faqad kafaitumuhu, kalian telah mencukupinya. Kalian telah meninggalkannya, kalian telah memisahkan dia dari kalian. Selesai. Kalau ternyata terkenalnya kejelekannya. Wa in yadhhar 'alal 'arab, kalau ternyata dia zahir dan justru menjadi penguasa dan menguasai Arab, fa mulkuhu mulkukum, maka sesungguhnya kerajaan dia kerajaan kalian juga. Dia Arab, kalian juga Arab. Kemuliaan dia kemuliaan kalian juga. Wa izzuhu izzukum, kemuliaannya kemuliaan kalian juga. Wa kuntum as'ad nas bihi, dan kalian akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan adanya orang semodel dia. Lihat otaknya Utbah ibn Rabi'ah. Kucilkan orang ini, biarkan dengan apa yang dia mau. Karena ucapan yang dia ucapkan tadi, maksudnya tentunya ayat yang dibaca surat Fussilat yang dibaca tadi, kata dia ini pasti akan menjadi berita besar. Kalau berita besarnya merugikan orang-orang Arab, maka kita akan berkata pada orang-orang Arab, kami sudah mengucilkannya, kami sudah meninggalkannya, kami sudah berpisah dengannya. Kalau ternyata berita besarnya justru menjadikan orang Arab menjadi mulia atau menjadi penguasa, maka kita akan katakan dan kita akan merasakan juga kemuliaannya, karena kalian pun Arab. Lihat curangnya Utbah bin Rabi'ah. Dipisahkan. Kalau baik, kalau jelek mereka akan berlepas diri. Kami sudah ngusir. Tapi kalau baik, dia kan Arab juga. Dia kan sama kita, sama Arab. Kalau dikatakan sungguh, kalau dia menjadi tokohnya terbesar di kalangan Arab, maka mulkuhu mulkukum, maka kekuasaan dia kekuasaan kalian juga. Wa izzuhu izzukum, dan kemuliaannya kemuliaan kalian juga. Wa kuntum as'adun nas bihi, dan kalian akan menjadi orang yang paling berbahagia. Qalu, kata tokoh-tokoh Quraisy tadi, saharaka wallahi ya Abul Walid bilisanih, sungguh dia telah menyihirmu. Dia telah menyihirmu ya Abul Walid, demi Allah dia telah menyihirmu dengan lidahnya. Ini tokoh-tokoh Quraisy tetap tidak percaya, dan ini menunjukkan kata mereka bahwa Al-Walid telah disihir oleh Nabi Muhammad SAW. Qala hadza ra'i, kata Utbah bin Rabi'ah, ini pendapatku. Fasna'u ma badalakum, silahkan kalian perbuat apa yang kalian mau, ini hanya usulan saya, kata Utbah bin Rabi'ah. Lihat apa yang kita ambil faedah dari kisah ini, bahwa apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat Al-Quran benar-benar memiliki sesuatu yang menakjubkan, yang diakui oleh orang-orang Arab, bahkan mereka masih musyrikin, bahkan musuh-musuh Rasulullah SAW tahu kalau ucapan-ucapan ini bukan ucapan sembarangan, bahasanya bukan bahasa sembarangan, ucapan bahasa Arab tetapi sungguh sangat tingginya. Lihat surat Fussilat tadi, Allah katakan dengan kalimat tanzilun minar rahmanir rahim, bahwa ini diturunkan dari Allah yang Rahman Rahim. Kemudian dikatakan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan, dikatakan oleh Allah SWT, ini kitab yang dirincikan ayat-ayatnya sebagai Quran yang Arabian, yang berbahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi mereka yang memiliki pengetahuan. Kalau dilihat bahasanya, bahasa Arab. Tapi tidak semua orang-orang Arab bisa memahami langsung. Harus baca sekali, 2 kali, 3 kali, baru dia menerima
Sekian makna di dalamnya. Bahkan ketika membaca lagi, memiliki makna yang lebih luas lagi. Ketika membaca lagi, dia akan mendapatkan ternyata maknanya lebih luas lagi. Ini hebatnya Al-Quran. Sehingga orang-orang Arab itu perlu diberitahu. Quran ini bahasa Arab. Padahal orang Arab otomatis tahu ini Quran bahasa Arab. Tetapi ketika mereka mendengar, ini sungguhnya bahasanya seperti bahasa asing. Tapi bahasa Arab. Tetapi kalimat-kalimatnya sungguh sangat menakjubkan, gak pernah mereka dengar. Harusnya kalau bahasa Arab mereka sudah dengar sejak kecil. Iya kan? Tetapi kalau baru dengar saat itu, berarti bukan bahasa Arab. Kemungkinannya cuma dua. Kalau bahasa Arab berarti sudah pernah dia dengar sejak kecil. Kalau baru dengar berarti bukan bahasa Arab. Tapi ternyata ini seakan-akan baru dia dengar padahal bahasa Arab. Apa kata Walid? Kata Utbah Ibn Rabi'ah Abul Walid, Inni sami'tu qawlan ma sami'tu mislahu qat. Aku mendengar ucapan yang gak pernah aku dengar seperti itu sama sekali. Kalau syair-syair dia sering dengar. Kalau sihir, ucapan mantra-mantranya para dukun-dukun, dundun karkadun, asbamawat jaljalud, itu kuno, mereka sudah sering dengar. Apalagi kalimat yang diucapkan oleh dukunnya Raja Yaman, Syid dan Satih, juga ma'ruf, sudah sering mereka dengar. Wal-laili wal-ghasaq, wal-laili dattasaq. Sekian kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, adalah namanya sij' dan sij'ul kuhan yang Rasulullah SAW tidak suka. Dan ketika dia berkhutbah dengan gaya bahasa seperti itu, Rasulullah marah. Bi'sal khatibu ant, sungguh sejelek-jelek khatib adalah kamu, kata Nabi. Kenapa? Hada sij'ul kuhan, kata Nabi. Itu sajak-sajaknya dukun-dukun. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Berbeda. Ini khonibina azakumullah, kehebatan Al-Quran dari segi bahasa dan sastranya. Sehingga mereka orang-orang tahu bahwa ini bukan dari manusia, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang diucapkan oleh Utbah ini akan menjadi berita besar. Tetapi entah akan jadi baik apa jadi jelek. Karena dia masih belum beriman. Entah jadi baik apa jadi jelek. Sehingga sebaiknya kita kucilkan saja, kita pisahkan, biarkan dia dengan apa yang dia perbuat. Kalau ternyata jadi besar dan terhormat, maka kehormatan dia, kehormatan kita juga. Kalau ternyata justru sebaliknya menjadi memalukan, maka kita akan katakan bahwa dia sudah kita pisahkan dari kami. Kemudian diceritakan pula, madara baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina ru'asa'i Quraisy. Dikisahkan pula apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para tokoh-tokoh Quraisy. Qala rahimahullah, "Thumma innal Islam ja'ala yafshu bi Makkah." Kemudian jadilah Islam semakin menyebar di Mekah. Fi qabail Quraisy, fi rijal wan nisa. Menyebar di suku-suku Quraisy, laki-lakinya maupun perempuannya. Wa Quraisy tahbis man qadat ala habsihi, qadrat ala habsihi, terbalik rohnya. Wa Quraisyun tahbis man qadirat ala habsihi wa taftinu man istata' fitnatahu minal muslimin. Adapun orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh musyrikinnya, mereka memenjarakan, mengurung siapa-siapa yang mereka mampu untuk mereka kurung. Dan mereka fitnah, ini mereka siksa orang-orang yang siapa yang mereka bisa untuk mereka siksa dari kalangan muslimin. Ya, ini setiap suku melihat di sukunya ada orang-orang yang masuk Islam, maka mereka akan hukum. Kalau itu anaknya, maka bapaknya menghukumnya. Kalau itu adalah budaknya, maka tuannya yang akan menghukumnya. Sehingga banyak yang disiksa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Thumma inna ashraf Quraisy min kulli qabilah. Wahum Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Ini dua saudara, Utbah dan Syaibah, dua-duanya ibn Rabi'ah. Wa Abu Sufyan ibn Harb, wa Nadhr ibn al-Harith, wa Abu al-Bukhturi ibn Hisham, wal Aswad ibn al-Muttalib, wa Zam'ah ibn al-Aswad, wal Walid ibn al-Mughirah, wa Abu Jahl ibn Hisham, wa Abdullah ibn Abi Umayyah, wal Aasi ibn Wa'il, wa Nabih wa Munabbih ibn al-Hajjaj, wa Umayyah ibn Khalaf ijtama'u ba'da ghurub asy-syams. Orang-orang tadi berkumpul
setelah terbenamnya matahari di sisi Ka'bah, inda dhahril Ka'bah. Thumma qala ba'duhum li ba'd. Berkumpul tokoh-tokoh musyrikin Quraisy tadi dan kemudian mereka saling berbicara. Ib'atsu ila Muhammadin fakallimuhu wa khasimuhu hatta tu'dhiru fihi. Utuslah orang untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakallimuhu, ajak bicara dia. Wa khasimuhu, dan bantah dia, debat dia. Hatta tu'dhiru fihi, hingga dia kalah. Faba'athu ilaih, kemudian diutus seorang. Inna ashrafa qaumika qad ijtama'u laka liyukallimuka fa'tihim. Maka diutus seseorang untuk memanggil Muhammad SAW. Dikatakan inna ashrafa qaumika, sesungguhnya tokoh-tokoh kaummu sedang berkumpul untuk membicarakan kamu dan untuk berbicara dengan kamu. Liyukallimuka fa'tihim, untuk mengajak bicara kamu, maka datanglah kamu. Datangilah dia. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sari'an. Maka Rasulullah pun datang dengan cepat ke tempat mereka. Wa huwa yadhunnu annahu qad bada lahum fi ma kallamahum fihi bada. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengira bahwasanya telah muncul dari mereka satu keinginan untuk berbicara. Berarti ada harapan bisa didakwahi. Ini yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah datang segera. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fima kallamahum fihi bada wa kana alaihim harisan yuhibbu rushdahum. Dan Nabi sangat bersungguh-sungguh untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Yuhibbu rushdahum, suka kalau mereka itu mendapatkan petunjuk. Wa ya'izzu alaihi anatuhum, dan sungguh sangat berat bagi Rasulullah SAW penentangan mereka. Ini kalau mereka menentang, Rasulullah sedih. Dan Rasulullah senang kalau mereka mau menerima dan mau mendengarkan nasihat. Maka ketika mereka memanggil mau berbicara, Nabi segera datang. Hatta jalasa ilaihim, hingga Rasulullah SAW duduk di tengah mereka. Faqalu lahu, kemudian berkata kepadanya, ya Muhammad, inna qad ba'athna ilaika linukallimuk. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya mereka memanggil dengan namanya saja karena mereka musyrikin dan mereka belum beriman. Sehingga kalian ketika disebut nama beliau, nama Rasulullah SAW, hendaklah bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna qad ba'athna ilaika linukallimuk. Kami mendatangi kamu dan mengutus kamu karena kami ingin berbicara denganmu. Wa inna wallahi ma na'lam rajulan minal Arab adkhala ala qaumihi mithla ma adkhalta ala qaumik. Dan sungguh demi Allah, kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan Arab yang memasukkan kepada kaumnya sesuatu seperti yang kau masukkan kepada mereka. Gak pernah mendengar ada seorang pun yang memasukkan satu pemahaman kepada kaumnya seperti engkau memasukkan pemahamanmu pada kaummu. Laqad syatamtal aba, engkau telah mencaci maki nenek moyang kami. Wa'ibtad din, engkau telah mencerca, menjelekkan agama kami. Wasyatamtal aliha, engkau telah mencerca Tuhan-Tuhan kami. Wasaffahtal ahlama, dan engkau telah mencerca dan membodohkan pemikiran-pemikiran kami. Wafarraqtal jamaah, engkau telah memecah belah jamaah Arab. Fama baqiya amrun qabih illa qad ji'tahu. Tidaklah engkau sisakan satu perbuatan jelek pun kecuali engkau lakukan. Itu kata mereka. Fama baqiya amrun qabih, tidak tersisa satu perbuatan jelek pun kecuali engkau bawakan kepada kami. Fima bainana wa bainak, antara kami dengan kamu. Fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadis tatlub bihi malan, maka ditawarkan lagi seperti apa yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kalau engkau datang membawa berita-berita ini, maksudnya berita la ilaha illallah, berita Quran, berita tentang Allah. Kalau engkau bawakan ini semua tatlub bihi malan, karena engkau ingin harta, jama'na laka min amwalina. Kami akan kumpulkan dari harta-harta kami hatta takuna aktsarana malan, hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami. Wa in kunta innama tatlub bihi syaraf, kalau engkau menginginkan dengan apa yang engkau bawa ini adalah kemuliaan fina, di tengah kami, fa nahnu nusawwidaka alaina, maka kami akan menokohkan kamu, menjadikan kamu sayyid kami. Dan kami tidak memutuskan apapun kecuali dengan persetujuan kamu.
Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Dan kalau engkau dengan apa yang kau bawa ini menginginkan untuk menjadi raja, penguasa, kami akan jadikan engkau raja kami yang menguasai kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan tarahu qad ghalaba 'alaika badalna laka amwalana. Kalau yang datang kepada kamu adalah sesuatu dari ra'iyan, dari jin yang kau lihat dan kemudian mengalahkan kamu, menguasai kamu, maka kami akan keluarkan usaha, upaya untuk menyembuhkan kamu. Kami akan kumpulkan harta-harta kami fi talabil tib, untuk mencari tabib-tabib, dokter-dokter yang bisa menyembuhkan kamu. Hatta nubri'aka minhu aw nu'dziruka fi, hingga kami bisa menyembuhkan kamu atau memaklumi kamu. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menjawab ucapan mereka. Ma bi ma taqulun, ma ji'tu bima ji'tukum bihi atlub amwalakum wala syaraf fikum wala mulka alaikum walakin Allah ba'athani ilaikum rasula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh apa yang aku bawa dan aku bawa kepada kalian bukan karena aku ingin meminta harta kalian, bukan pula karena aku ingin mendapatkan kemuliaan di tengah kalian, bukan pula ingin menjadi raja penguasa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepada kalian sebagai rasul, sebagai utusannya. Wa anzala alayya kitaban, dan menurunkan kepadaku satu kitab. Wa amarani an akuna lakum basyiran, dan memerintahkan aku untuk menjadi pemberi kabar gembira kepada kalian dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira kepada mereka yang mau percaya dan memberi peringatan-peringatan bagi mereka yang tidak mau percaya. Faballaghtukum risalat Rabbi, maka aku sampaikan pada kalian risalah-risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku menasihati kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa haddukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian menerima apa yang aku bawa kepada kalian dari Rabbku, maka itu bagian kalian. Kalian akan mendapatkan keuntungannya dunia dan akhirat. Haddukum, bagian kalian, bukan keuntunganku. Kalau kalian terima, kalian yang mendapatkan sesuatu kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbir. Kalau kalian menentangku, menolakku, aku akan sabar. Sabar di atas perintah Allah. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Aku akan sabar di atas perintah Allah hingga Allah menghukumi antara kami dengan kalian, antara aku dengan kalian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW menegaskan, kalau kalian menentang, kalian semua menentang, asbir, aku akan sabar. Dan sabar dalam hal ini bermakna istiqamah. Aku akan terus apapun yang terjadi. Aku akan terus berdakwah walaupun kalian menentang, dan aku akan sabar di atas dakwah ini apapun yang terjadi. Dan kalian sendiri yang akan rugi tentunya. Allah akan menghukumi dan Allah akan menentukan hukumnya antara aku dengan kalian. Qalu, mereka berkata lagi, tokoh-tokoh Quraisy tadi, ya Muhammad, fa in kunta ghaira qabilin minna syai'an mimma aradna 'alaik fa innaka qad 'alimta an laysa minan nasi ahadun adyaqu baladan wala aqalla ma'an wala ashadda 'aishan minna fasallana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi falyusayyir 'anna hadhihi al-jibal allati qad dayyaqat 'alaina walyabsut lana biladana walyufajjir lana fiha anharan ka'anhari asy-Syam wal 'Iraq. Lihat, satu cara tidak berhasil, mereka pakai cara lain. Apa cara lainnya? Cara lainnya adalah dengan menuntut tuntutan-tuntutan yang mereka merasa yakin tidak mungkin akan dikabulkan. Ya Muhammad, kata mereka, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa in kunta ghaira qabilin minna, kalau engkau tidak mau menerima dari kami sedikit pun apa yang kami tawarkan kepadamu, maka fa inna qad alimta, berarti engkau telah tahu dan kau ngerti bahwasanya tidak ada dari manusia yang adhyaq baladan, yang paling sempit negerinya daripada kita. Wala aqalla ma'an, dan tidak ada yang paling sedikit airnya daripada kita.
Wala ashadda 'aishan, dan tidak ada yang paling sengsara hidupnya daripada kita. Yani Mekah memang begitu keadaannya. Disebutkan dalam Al-Quran, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Wadin ghairi di zar'in. Satu padang tandus yang tidak memiliki tumbuhan sama sekali. Dan diapit dengan 2 gunung hitam, gunung batu yang tidak tumbuh pohonan apapun. Maka kata mereka, memakai cara berikutnya. Kalau begitu, berarti engkau Rasul. Kalau begitu kau tahu bahwa kami ini adalah kaum yang negerinya paling sempit, yang airnya paling sedikit, sangat kekurangan air, dan kehidupannya paling susah, paling sengsara. Fasallana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi. Maka mintalah kepada Rabbmu yang telah mengutusmu dan telah mengutusmu dengan apa yang kau bawa itu. Mintalah kepada Rabbmu agar digeser gunung batu ini ke sana dan kemari sehingga luas darah kita. Allati qad dayyaqat alaina, gunung yang telah menyempitkan kami, geser. Minta Rabb supaya digeser gunungnya. Wal yabsut lana biladana, dan mintakan luaskan negeri kami. Wal yufajjir lana fiha anharan, dan alirkanlah sungai-sungai di tengah-tengahnya sebagaimana sungai-sungai di Syam dan di Irak. Mereka berpikir tidak akan bisa diwujudkan, dan ini bukti kalau dia bukan Rasul, katanya. Kalau kamu utusan Allah, Allah yang memiliki alam semesta, harusnya kamu bisa minta sama Allah untuk digeser gunung ini, dialirkan sungai di tengahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Waliyab'ats lana man madha min abaina. Dan satu lagi, kalau memang kau benar-benar Rasul, coba bangkitkan nenek moyang kami yang telah mati, bangkitkan kembali ke sini. Kami ingin bertemu dengan mereka. Waliyakun fi man yab'atsu lana minhum Qusay ibn Kilab. Dan hendaklah termasuk di dalam yang dibangkitkan itu adalah Qusay ibn Kilab. Mereka ingin bertemu dengan tokoh nenek moyangnya yang bernama Qusay ibn Kilab. Fa innahu kana syaikhun sadaq, karena dia adalah seorang syekh yang jujur. Aku akan tanya sama dia, apa yang kau bawa itu? Fa nas'aluhum amma taqul, kami akan tanyakan kepada Qusay ibn Kilab tentang apa yang kau katakan sekarang ini. Ahaqqun hu am batil? Apakah itu hak atau batil? Fa in saddaquka wa sana'ta ma sa'alnaka saddaqnak. Kalau saddaquka, kalau ternyata mereka membenarkan kamu dan kau lakukan apa yang kami minta, saddaqnak, kami akan percaya pada kamu. Wa arafna bihi manzilatak, berarti aku tahu kedudukanmu di sisi Rabbmu. Manzilataka minallah, aku tahu berarti kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ba'atsaka rasulan kama taqul, yang berarti engkau memang diutus oleh Rabbmu sebagai rasul. Kalau bisa membangkitkan orang-orang yang telah mati tadi, di antaranya Qusay ibn Kilab, katanya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini kekurangan ajaran musyrikin ketika itu. Faqala lahum salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma bihadza bu'istu ilaikum." Aku tidak diutus untuk itu. Innama ji'tukum minallahi bima ba'atsani bih. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dengan sesuatu yang aku diutus karenanya. Yani hanya diperintahkan untuk meluruskan tauhid dan mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa qad ballaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Aku disuruh nyampaikan dan aku sudah menyampaikan pada kalian, selesai. Itu tugasku. Fa in taqbaluhu fa huwa haddukum. Kalau kalian terima, maka itu bagian kalian, kalian akan mendapatkan keuntungannya di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu, dan kalau kalian menolak, alayya asbir, aku akan sabar karena perintah Allah taala, hatta yuhkimallahu baini wa bainakum, hingga Allah menyelesaikan urusan antara kami dengan kalian. Qalu fa idza lam taf'al hadza lana fakhudh li nafsik. Sal rabbak an yab'atsaka ma'aka malakan yusaddiquka bima taqul. Mereka berkata lagi, kalau engkau tidak mau melakukan yang itu untuk kami, tayyib khudh li nafsik. Ambil untuk kamu pilihan yang kedua. Sal rabbaka an yab'atsaka ma'aka malakan. Aku ingin engkau meminta kepada Rabbmu, kami ingin agar engkau meminta pada Rabbmu agar mengutus malaikat bersamamu. Yusaddiquka bima taqul, untuk membenarkan apa yang kau katakan. Wa yuraji'una 'anka wa salhu falyaj'al laka jinanan wa qusura, dan kemudian mintakan pula
untuk menjadikan untukmu kebun-kebun yang indah, istana-istana, kunuzan, perbendaharaan-perbendaharaan harta min dhahabin wa fiddah, emas dan perak, yughnika biha amma naraka tabtaghi, agar engkau cukup mendapatkan semuanya, enggak perlu lagi kamu cari apa yang kau cari. Karena mereka musyrikin menuduh dengan tuduhan yang jelek, dianggapnya Rasulullah SAW menginginkan harta. Kamu cukup, nggak perlu kamu mengharapkan harta dengan cara seperti itu. Minta saja langsung kepada Rabbmu, kekayaan-kekayaan, harta, kebun-kebun, istana-istana. Fa innaka taqumu bil aswaqi kama naqum. Karena engkau berdiri di pasar-pasar sebagaimana kami pun berdiri di pasar-pasar. Maksudnya engkau dan kami sama-sama manusia, sama-sama berjalan di pasar. Wa taltamisal ma'ash kama naltamis, dan engkau mencari ma'isyah sebagaimana kami cari ma'isyah. Hatta na'rif fadlaka wa manzilataka min rabbik. Aku ingin tahu kedudukanmu di sisi Rabbmu. Kamu sekarang sama. Kami ke pasar, kamu ke pasar. Kami cari uang, kamu cari uang. Kamu bekerja, aku bekerja. Apa bedanya? Apa yang menunjukkan perbedaan kamu di atas kami? Dan apa yang menunjukkan kalau engkau adalah orang yang dekat dengan Allah, kedudukanmu di sisi Allah sangat tinggi? Mana? In kunta rasulan fima taz'um. Kalau engkau adalah rasul sebagaimana kau anggap, buktikan. Dengan engkau meminta pada Allah kekayaan, kebun, harta, istana, atau diutus malaikat bersamamu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Ma ana bifa'il." Aku tidak akan melakukannya. "Wa ma ana billadhi yas'al rabbahu hadza." Dan aku bukan orang yang meminta kepada Rabbku yang seperti itu. Aku bukan orang yang meminta seperti itu. Ini minta harta, minta kekayaan, minta ini. Bukan. Wa ma bu'istu ilaikum bihadza. Dan aku tidak diutus oleh Allah untuk itu. Walakin Allah ba'athani basyiran wa nadhira. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kami, mengutus aku sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa in taqbalu ma ji'tukum fa huwa haddukum. Kalau kalian terima, maka kalian mendapatkan bagian kalian di dunia dan di akhirat. Dan kalau kalian menolak, aku akan sabar, asbir li amrillah, terhadap perintah Allah, hatta yahkumallahu baini wa bainakum, hingga Allah menghukumi antara kami dengan kalian, hingga Allah menghukumi antara aku dengan kalian. Qalu, mereka minta lagi, fa asqitis sama. Kalau gitu coba turunkan langit, atau potongan-potongan langit alaina kisafan kama za'amta, sebagaimana kau pernah katakan akan ditimpakan langit, akan diturunkan, akan ditimpa dengan potongan langit. Coba turunkan sekarang. Kama za'amta anna rabbaka in sya'a fa'al, sebagaimana kau katakan kalau Allah kehendaki Allah bisa. Fa inna la nu'min laka illa an taf'al. Kami enggak akan beriman kepadamu kecuali kalau engkau melakukan hal itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika ilallah. Nabi menjawab dengan kalimat dzalika ilallah, itu urusan Allah. In syaa'a an yaf'alahu bikum fa'al. Itu urusan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak lakukan. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa melakukannya. Allah timpakan potongan-potongan langit atas kalian. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kisah-kisah seperti ini semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dan itu semua Allah sebutkan sebagai pelajaran buat kita. Bahwa apa yang mereka katakan adalah ucapan-ucapan hanya sekedar penolakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dikabulkan, mereka enggak akan beriman. Kalaupun dikabulkan, mereka tetap tidak beriman. Karena memang mereka sedang mencari cara untuk menolak, itu saja. Dasarnya permusuhan dan penolakan. Kemudian pakai sekian cara. Sehingga jangan dikira kalau dikasih kemudian mereka percaya. Tidak. Sebagaimana pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika mereka menyatakan kalau engkau memang benar-benar rasul, belah bulan itu. Maka benar-benar Rasulullah SAW berdoa dan terbelahlah bulan. Dan Ghar Hira itu di antara dua potongan bulan. Terlihat oleh mereka dengan ain ra'sihim, dengan mata kepala mereka. Apa jawaban mereka? Hadza sihru ibn Abi Kabsyah. Ini sihirnya anak tukang kambing, kata mereka.
Kurang ajarnya musyrikin. Ketika diberi permintaan mereka, mereka tetap tidak beriman. Bahkan mereka menyatakan itu sihir. Ini adalah sihir katanya. Sehingga Allah kisahkan dalam Al-Quran semuanya bahwa ucapan-ucapan itu hanya ucapan-ucapan kosong. Sebagaimana ucapan-ucapan musyrikin terdahulu kepada para nabi. Sampai-sampai mereka minta ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan. Minta kepada Nabi Isa. Coba mintakan pada Tuhanmu agar menurunkan hidangan dari langit, agar kami menjadikan dia sebagai perayaan kami. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak semua mereka beriman. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau bisanya bagi Allah mudah. Sebagiannya sudah Allah kabulkan karena Allah kehendaki. Sebagiannya Allah tidak kabulkan karena Allah belum kehendaki. Semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja penolakan mereka memang hanya penolakan. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu hidayah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.